Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rauda Zahratul Nuria dengan NIM C1C081205. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperlakuan dengan judul pengendalian keuangan. Sebelum masuk ke pengendalian keuangan, kita perlu mengetahui pentingnya manajemen keuangan. Dikarenakan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan, contoh kasus Campbell Corporation tidak dapat membayar bunga untuk sebagian utangnya. Fungsi keuangan. Fungsi utama keuangan yang pertama yaitu mengambil keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Fungsi keuangan dalam organisasi yang pertama yaitu fungsi pembukuan yang bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Lalu yang kedua yaitu fungsi controller yang bertanggung jawab meliputi akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Selanjutnya yaitu masuk kepada definisi pengendalian keuangan. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dan orang dalam organisasi, bukan mesin. Maka, pengendalian adalah suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dan pencapaian hasil yang diharapkan. Fokus sistem pengendalian secara tradisional, yaitu yang pertama, karyawan yang punya integritas. Yang kedua yaitu memisahkan tugas dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu mendefinisikan wewenang. Yang keempat yaitu menetapkan metode yang sistematif. Dan yang terakhir yaitu memastikan dokumentasi dari dokumen itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengendalian terpadu. Untuk dapat diformalkan, subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. 3 tahap dalam proses administrasi dan implementasi pengendalian. Yang pertama yaitu perencanaan. Adanya penetapan tujuan mengenai dasar organisasi dan komunikasi. Lalu yang kedua yaitu umpan balik. Pentingnya perencanaan dalam organisasi sehingga bagaimana manajemen membuat perencanaan yang memiliki feedback value dipertaruhkannya di sini. Lalu tahap yang ketiga yaitu interaksi pengendalian. Yang menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya yaitu faktor kontekstual. Yang pertama yaitu ukuran, suatu peluang dan hambatan. Yang kedua yaitu stabilitas lingkungan dinilai dari kekuatan gerakan secara eksternal yang menghasilkan produk-produk yang menghasilkan suatu tambahan. Lalu motif keuntungan. Ukuran laba penting meskipun sekarang yang utama bukanlah laba melainkan keuntungan. Tidak berlaku untuk perusahaan nirlaba. Selanjutnya yaitu faktor proses yang memahami hubungan sebab akibat secara baik. Selanjutnya yaitu pertimbangan rancangan. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu adalah baik atau buruk. Lalu yaitu relevansi terhadap teori agensi. Bagaimana pelaku dapat dengan baik menggabungkan insentif atau pendorong dari suatu kontak guna memastikan bahwa tindakan agen sesuai dengan perintah prinsipal dengan memberikan penghargaan yang sesuai. Lalu yaitu pengelolaan perubahan. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang sering dihadapkan pada suatu dilema. Selanjutnya yaitu pengendalian era pemberdayaan. Sistem pengendalian diagnosis. Untuk membantu manajer mengetahui kemajuan individu, departemen atau fasilitas produksi ke arah tujuan yang strategis. Sistem batasan yang didasarkan sebagai kekuatan pemikiran negatif. Yang ketiga yaitu sistem pengendalian interaktif, di mana memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan. Informasi menuntut perhatian rutin dan dari manajemen. Data yang dihasilkan
dijabarkan dan didiskusikan dalam rapat, dan debat hanya akan berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Lalu selanjutnya yaitu penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Selanjutnya yaitu gambaran strategi dengan 4 tingkat pengendalian, atau di sini bisa dibilang dengan strategi bisnis. Strategi bisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan, sistem pengendalian interaktif, sistem batasan, dan sistem pengendalian diagnosis. Sistem kepercayaan ini berkaitan dengan nilai-nilai inti, sedangkan sistem pengendalian interaktif itu berkaitan dengan ketidakpastian strategis. Lalu sistem batasan itu berkaitan dengan resiko yang akan dihindari, dan sistem pengendalian diagnosis itu berkaitan dengan variabel kinerja yang penting. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada sebuah kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, saya ucapkan maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.